Oke teman-teman, kali ini saya akan buat tutorial untuk pembahasan UKK TKJ paket 1 ya, tahun pelajaran 2021-2022 ya. Ini soalnya di sini alokasi waktu 8 jam ya. Bentuk penugasan perorangan, praktek, judul tugas, instalasi dan konfigurasi jaringan. Di sini ada daftar peralatan, jadi ada alatnya, ada PC client, ada laptop, ada crimping tool, ada kabel tester, kemudian bahannya ada kabel UTP, ada kabel konektor ya, RJ45 ya. Yang paling penting di sini ya teman-teman, ada koneksi internet, ada wifi router board. Ini spesifikasi minimal RB941 series yang memiliki 4 port, 1 wifi. Kemudian ada switch ya, ini RB260 ya, tapi kali ini saya menggunakan RB750 GR2 ya. Yang terpenting ada menu switch-nya ya, ada menu switch-nya. Ini keterangannya ini harus 5 port. Jadi soal kali ini praktek keterampilan ya, aspek keterampilan instalasi jaringan sederhana. Langkah kerjanya dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server. Internet tersebut di-share ke lab admin ya, dan lab jaringan. Klien melalui jalur kabel non-hotspot dan wireless hotspot. Ya. Jadi ini konfigurasinya. Jadi kita buat VLAN ya. VLAN 10, VLAN ID-nya 10, namanya lab admin, IP-nya ini ya. Kemudian VLAN 20, VLAN ID-nya 20, namanya lab jaringan. Kemudian ada VLAN-nya ya. Di sini juga ada ketentuan bahwa Ether 1 ini IP-nya statik ya, statik. Jadi DHCP kliennya tidak disetting ya, disetting secara tetapi secara statik ya. Kita input Ether 1 ini asalkan sesuai dengan ISP. Jadi gateway-nya ini dari ISP ya. Oke, di sini saya sudah buat topologinya teman-teman. Topologinya dari internet masuk ke Ether 1 ya. Ini IP-nya statik. Karena ini saya menggunakan IndiHome, jadi 192.168.1 X-nya ini nomor absen. Ya, nomor absen peserta. Kemudian router ini ya, router ini tipenya 941, ini ada wifi-nya, jadi WLAN-nya ini memiliki IP 192.168.30.1 ya, /24 ya. Jadi saya ulangi lagi, yang dari internet ini untuk adik-adik peserta ya, yang mengikuti UKK ini masuk ke port 1 di router. Kemudian port 2 ini ya, kabel ini difungsikan sebagai terang untuk VLAN ya. Jadi ada VLAN 10 untuk Ether 2 ya ini. Jadi yang VLAN 10 orange ya, ini di Ether 2 orange. IP-nya ini 192.168.10.0 atau .1/28 ya. Kemudian yang Ether 3 ya, di port 3 ini yang warna hijau untuk VLAN 20 ya. Tadi soal ini ya. Oke. Jadi ini topologinya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk dalam konfigurasi router ya. Jadi yang di konfigurasi pertama ini router ya teman-teman ya. Apabila sudah selesai konfigurasi routernya, kita masuk ke switch. Nah, jadi tahap awal kita masuk ke aplikasi Winbox ya. Winbox kita buka. Kemudian kita klik MAC address-nya ini ya. Loginnya admin, passwordnya kosong ya. Tapi apabila router yang sudah digunakan dan sudah diganti login passwordnya, jadi masuk saja dengan login dan passwordnya, kemudian di reset ya teman-teman. Kita connect. Nah, jadi karena ini routernya sudah di reset, jadi kita langsung saja ya. Yang pertama kita konfigurasi VLAN dulu ya. Kita
konfigurasi VLAN, kita masuk di menu interface ya, di menu interface, kemudian kita klik tambah, kita cari VLAN ya. Di sini kalau di soal tadi VLAN 10 ya teman-teman, VLAN 10 itu lab admin ya. VLAN ID-nya 10 ya, VLAN ID-nya 10. Interface-nya itu di Ether 2 karena di soal ini menuju ke Ether 2 ya. Ini Ether 2 ya. Kemudian kita apply, oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk VLAN yang kedua, VLAN 20 ya. VLAN 20 itu lab jaringan. Kemudian VLAN ID-nya 20, interface-nya ini Ether 2. Kita apply, oke. Nah, untuk VLAN sudah ya, sudah selesai. Jadi setiap langkah yang selesai kita close saja ya teman-teman. Kita close saja. Kemudian kita setting IP address ya. Kita setting IP address, kita masuk di menu IP ya. Kemudian address kita tambahkan. Nah, karena di sini IP dari ISP itu statik, kita inputkan saja 192.168.1 nomor absen ya. Kalau di soal itu nomor absen, umpamanya nomor absen saya 15/24 ya. Kemudian pilih tersatu, kita apply, kita oke. Kemudian kita lanjut untuk IP VLAN ya, VLAN 10. Jadi IP VLAN 10 di sini 192.168.10.0/28. Jadi di sini 192.168.10.1/28. Ini kita pilih yang lab admin, kita apply, kita oke. Kita tambahkan lagi untuk yang VLAN 2 192.168.20.1/28. Ini kita ganti VLAN 20 lab jaringan, kita apply, oke. Kemudian untuk yang WLAN, yang WLAN-nya di soal 30 ya, 192.168.30.1/24 ya. Apply, oke. Nah, ini warnanya merah karena belum diaktifkan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kemudian langkah berikut kita setting wirelessnya. Kita masuk di ini ya, menu wireless ya, ini. Kemudian kita aktifkan ya. Kita aktifkan, kita klik ya, ini WLAN-nya kita centang ya. Ini. Kemudian kita klik ya, 2 kali WLAN-nya. Kemudian di tab wireless ini modenya kita ganti AP bridge. Kemudian ini bisa kita ganti juga ya, 20 gen ya. SSID-nya ini nama peserta, saya contohkan nama saya ya. Nah, kemudian kita apply, kita oke. Oke teman-teman, selesai. Selanjutnya kita setting DNS ya. Ini kita konfigurasi internetnya. Jadi kita masuk di IP DNS ya. Di sini kita pakai DNS alternatif saja, Google ya, 8.8.8.8 ya. Jangan lupa dicentang allow remote request. Kita apply, oke ya. Kemudian karena ini menggunakan IP statik, jadi kita harus setting routernya. Langkahnya kita klik IP, kita cari routers ya, kita tambahkan. Nah, gateway ini kita biarkan saja seperti ini, yang kita ganti gateway.
gateway ini harus sesuai yang dengan ISP. Jadi kalau IndiHome itu 192.168.1.1 ya. Kemudian kita apply, kita oke. Ya. Nah, tahap berikut teman-teman, kita setting firewall. Kita masuk di IP firewall, kemudian NAT ya, NAT kita tambahkan. Jadi di tab general ini chainnya srcNAT, kemudian out interface-nya ini Ether 1 ya, actionnya masquerade, kita apply, kita oke ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi kenapa perlu kita setting firewall ini? Agar kalian terkoneksi dengan internet. Nah, selanjutnya kita setting DHCP server ya, agar kalian bisa terhubung otomatis. Jadi kita masuk di menu IP, DHCP server. Jadi yang perlu kita DHCP sini adalah VLAN 1 ya, VLAN 2 sama VLAN ya. Ya, kita masuk DHCP setup, kemudian kita pilih VLAN 10 ya, VLAN 10 lab admin, kita next. Ya, di sini karena ini di soal tidak ada DHCP pool ya, jadi kita biarkan, kita next saja, next. Nah, ini sukses. Oke. Kita tambah lagi untuk yang VLAN 20. Kita next. Oke. Selanjutnya untuk yang VLAN ya. Kita next. Sukses. Oke. Nah, ini setting DHCP server sudah selesai. Selanjutnya teman-teman kita setting hotspot untuk VLAN 1. Kita klik di menu IP ya, hotspot, kemudian di tab server ini kita klik hotspot setup ya. Kita pilih VLAN 1, ini sudah VLAN 1, kita next. Ini di soal tidak ada DNS name ya, jadi terserah, kita tulis saja nama peserta ya, umpamanya saya udance.net ya. Kita next ya. Di soal ini untuk usernya di sini usernya tamu, passwordnya guest. Jadi di sini kita taruh, kita isikan tamu, kita inputkan tamu ya. Kemudian di passwordnya guest. Nah, kita next ya, ini sukses. Oke ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, ini WiFi yang kita buat tadi ya teman-teman. Ya. Jadi di sini saya belum bisa connect karena memang saya tidak terhubung ke internet langsung pada mikrotik ini ya, teman-teman. Jadi langkah untuk penyetingan router sampai di situ teman-teman ya. Ya. Dan ini saya punya rangkuman ya teman-teman untuk penyetingan ini, sehingga penyetingan ini sudah saya uji coba ya teman-teman dan berhasil, sehingga tanpa harus saya koneksikan langsung untuk tutorial ini ke internet, tetapi ini sudah saya uji cobakan, sudah berhasil. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk switch ya. Kita konfigurasi untuk switch. Jadi kita ganti dulu ya kabel dari router tadi yang kita setting, kita cabut teman-teman, kemudian kita pasang pada router ya.
ini belum disetting ya teman-teman. Jadi langkah pertama teman-teman, untuk kita konfigurasi router ini ya. Jadi saya ulangi lagi untuk ini topologinya tadi. Jadi ini port 1 terhubung ke router ini, dari router board di port 2 router board ini terhubung ke port 1 switch. Kemudian yang port 2 ini untuk VLAN 10 dan port 3 untuk VLAN 20 ya. Oke teman-teman. Jadi langkahnya kita masuk dulu di menu bridge ya. Kemudian di tab bridge ya teman-teman, kita klik simbol tambah ini, kita langsung apply saja teman-teman. Oke, kemudian kita masuk di tab port teman-teman. Di tab port ini kita tambahkan portnya ya. Jadi interface Ether 1 ya, bridge 1 kita apply. Oke, tambah lagi Ether 2 ya, bridge 1 apply. Kita tambah lagi, jadi yang diganti cuma interface-nya teman-teman. Enter 3 apply. Oke, ini kita tambah yang keempat. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk untuk di menu switch ya. Kita masuk di menu switch ya teman-teman di sini. Nah, di tab port ini kan ya. Ini kita setting mode VLAN-nya ya. Kita setting mode VLAN-nya. Jadi di Ether 1 ini VLAN modenya kita pilih secure ya. Kemudian VLAN headernya ini add if missing untuk yang Ether 1. Kemudian VLAN ID-nya ini tetap 0 teman-teman ya, karena ini untuk yang Ether 1. Kita apply, kita oke. Nah di Ether 2 ini VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, VLAN ID-nya yang di Ether 2 ya teman-teman, yang ini Ether 2 ini VLAN 10. Nah, jadi di sini VLAN ID-nya 10. Kemudian kita apply, kita oke. Yang Ether 3 ini VLAN modenya sama, secure, headernya always strip, VLAN ID-nya 20. Kemudian kita apply, kita oke. Nah, karena di soal ini cuma Ether 2 dan 3 ya teman-teman, ini Ether 2 dan 3, sehingga cuma 2 dan 3 saja teman-teman. Ini sudah ada yang 4 tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja teman-teman ya. Jadi masih di menu switch ya teman-teman. Ini kita sudah ganti ya semuanya ini. Oke, jadi langkah untuk penyetingan switch teman-teman cuma sampai di sini ya, sampai di sini. Jadi kalau sudah kita tutup ya. Kemudian kita cek teman-teman ya, kita cek apakah port 2 switch ini mendapatkan IP VLAN 10 dan port 3 ini mendapatkan IP dari VLAN 20 ini. Jadi kita pindahkan kabel ini, karena di sini ke klien ya, sudah jelas ini ya, ada kliennya. Jadi kita cek IP-nya apakah memperoleh IP VLAN 1 ini ya, VLAN 1 ini. Dan begitu juga untuk port 3 apakah mendapatkan IP dari VLAN 20. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini.
karena ini sudah saya uji cobakan sehingga saya tidak perlu lagi untuk mengoneksikannya, tetapi sudah saya uji coba ya dengan hasil yang sukses, yang berhasil. Untuk itu adik-adik bisa langsung, adik-adik peserta ya yang mau ikut UKK yang mengambil paket 1 bisa langsung melihat ya video ini, dan saya berharap bisa paham, bisa dimengerti, dan semoga sukses dalam pelaksanaan UKK paket 1 jurusan TKJ di tahun 2021-2022. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya sehingga biarlah channel ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, salam sukses.